Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok DPM Go akan mempresentasikan aplikasi administrasi pengangkutan PT Samhana Indah Pekanbaru di bagian sampah. Nah, di sini aplikasinya bernama Soklin. Nah, saya sebagai ketua dari kelompok DPM Go dan itu ada anggota saya. Nah, pembagian kelompoknya, saya sebagai ketua dan juga merancang use case diagram. Selanjutnya, Wahya Frinaldi yang merancang data flow, Rahma Adelia merancang ARD, Rehan Sabila merancang API, dan Farah Sananda merancang UI UX-nya. Untuk pembuatan aplikasinya, kami melakukan bersama. Nah, di sini terlihat bahwa konsumen kita yang user ini meminta agar aplikasinya itu dibuat secara mobile dan juga aplikasinya itu memenuhi apa-apa aja yang dimintanya. Nah, sebelum itu, saya ingin memperkenalkan, beliau adalah manajer umum dari PT Samhana Indah Pekanbaru yang bernama Bapak Budi Setiaji. Nah, di sini Bapak Budi Setiaji meminta untuk pencatatan manualnya tuh tidak dilakukan lagi dan dibuat secara digital dan juga penggajian karyawannya secara digital. Nah, di sini Bapak Budi juga meminta untuk manajemen armadanya, serta memudahkan dia untuk menganalisis bagaimana sih perkembangan tiap bulannya. Nah, secara singkat seperti itu. Setelah saya menerima hasil wawancaranya tadi, saya membuat analisis kebutuhan pengguna. Di sini ada manajemen profil karyawan, pelacakan mobil, laporan harian, notifikasi akhir angkutan, administrasi, data mobil, dan juga banyak lainnya. Ada absensi, dan pada dasarnya di sini analisis fitur yang diperlukan itu ada 8. Nah, yang pertama ada login dan register, ada dashboard, absensi, profile, laporan kendala, rekapitulasi karyawan, data detail mobil, penggajian otomatis, dan manajemen keuangan. Nah, rekapitulasi karyawan itu sama juga dengan manajemen karyawan. Nah, di sini perencanaan waktunya itu kami ada sekitar 3 bulan. Nah, di sini 4 tambah 4, 8 16 tambah 4, 20 berarti sekitar 5 bulan. Nah, terlihat di sini bagaimana pengerjaannya. Nah, dalam rule yang digunakan ini seperti login, dashboard, absensi, profile, dan lainnya ini, role yang diciptakan adalah ada 3. Yaitu ada user, administrator, dan juga boss. Nah, dari user, administrator, dan boss ini terciptalah beberapa rule ini. 8 rule ini. Login dan register bisa digunakan oleh supir dan juga administrator. Selanjutnya, dashboard bisa digunakan oleh ketiganya, dengan boss juga. Absensi hanya digunakan pada supir dan juga administrator. Profile bisa digunakan untuk ketiganya. Laporan kendala bisa digunakan ketiganya karena laporan kendala itu dari supir dulu, terus nanti ke administrator. Kalau misalnya tidak bisa di-handle administrator, diberikan oleh ke boss pada laporan urgensi. Nah, manajemen karyawan ini nih dilakukan oleh administrator, data detail mobil ini dilakukan oleh administrator, dan nanti ada hubungannya ke bos bisa melihat. Penggajian otomatis ini dilakukan oleh administrator, dan serta manajemen keuangan ini dilakukan oleh administrator. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan use case diagramnya. Nah, di sini use case diagramnya pada rule pertama. Nah, di sini use case absensi. Absensi ini ada supir dan administrator login. Setelah itu, pilih tanda QR untuk bagian dashboard dan scanning. Setelah scanning, tekan lanjutkan. Administrator menerima database-nya, absensinya. Selanjutnya, absensi dikonfirmasi oleh administrator dan absensi berhasil, dan tekan button di bawah untuk pindah ke dashboard. Nah, selanjutnya pada boss, yaitu pada use case create profile user. Nah, di sini ada 3 orang. Pertama ada register atau login. Selanjutnya, di sini pilih tanda profile di bagian ujung kanan. Masukkan nama dan gendernya, tekan save. Setelah tekan save, administrator akan menerima data profile supir di database-nya serta nanti adminnya. Administrator berhak menghapus user atau update data user jika diperlukan. Create profile user selesai.
Nah, secara simpelnya use case laporan kendala ini setelah dia login, dia bisa untuk memberikan pilih tanda CS di bagian dashboard dan juga administrasi memberikan laporan template-nya. Dia membuat laporan, setelah membuat laporan, dia nanti menerima kendala. Setelah menerima kendala, jika dia tidak bisa menanggapinya, dia akan memberikan ke bos. Bos menerima laporan kendala urgensi, setelah itu dikembalikan lagi ke administrator. Setelah administrator dikembalikan, dia mengembalikan lagi ke supir. Seperti terlihat di sini. Selanjutnya use case pengangkutan. Nah, di sini nih supir dia akan login dan lapor. Setelah lapor dia fotokan mobilnya yang mau buang sampah. Setelah itu supir dia ngisi form. Setelah ngisi form, supir administrator menerima formnya. Terus dia menyimpannya secara otomatis database dan laporan berhasil. Nah, setelah itu, setelah dibuat oleh administrator, bos bisa melihat grafik pengangkutan dari administrator. Selanjutnya, data detail mobil, bos login, setelah administrator login, pilih menu laporan, tekan data detail mobil, administrator memberikan tabel data detail mobil, bos melihat data detail mobil, administrator melakukan CRUD untuk data detail mobil jika diperlukan, dan data detail mobil bisa dilihat oleh bos. Selanjutnya, supir atau administrator, di sini pengajian otomatis, dia login, administratornya login, administrasi, dia membuat absensi, setelah itu dia hitung pengajian otomatis, setelah itu dia penggajian berdasarkan ritasi dan administrator berdasarkan absen, kurangkan gaji jika ada kasbon atau keterangan lainnya, administrator menerima slip gaji dari sistem. Selanjutnya, supir menerima slip gaji dari sistem, dan supir dan admin berhak memilih mau gaji secara cash atau transfer. Selanjutnya, manajemen keuangan. Di sini ada bos dan administrator. Dia login, pilih menu administrasi, pilih manajemen keuangan, masukkan pemasukan, masukkan pengeluaran. Nah, di sini administrator bisa memasukkan pengeluaran dan pemasukan, serta bos juga, karena nanti dia memakai uang dari PT tersebut. Dia buat tabel perhitungan, berikan respon dari manajemen keuangan. Di sini maksudnya adalah kalau misalnya dia terlalu overkali, dia bisa memberikan respon dan selesai. Selanjutnya di sini ada manajemen keuangan juga. Oh, ini berita terkini. Berita terkini di sini nih, bos dan supir nih hanya menerima saja. Dia login, pilih menu berita terkini, dan administrator yang memasukkan berita terkininya, memasukkan pencapaian jika ada, upload, update berita. Di sini bos dan supir cuma bisa lihat beritanya saja. Selesai. Sekian dari Skes, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dari data flow diagram. Nah, di sini terdapat DFD level 0, yaitu pada konteks ini menunjukkan entitas eksternal utama yang berinteraksi dengan sistem dan proses utama. Nah, pada DFD di bawah ini terlihat beberapa interaksi yang saling terhubung antara sopir sama administrator, terus administrator dan manajer, serta administrator dan sopir. Nah, di sini terdapat beberapa inputan yang saling berelasi dan beberapa outputan terhadap sistem administrasi sampah ini. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan pada DFD level 1, yang mana proses yang terjadi di DFD level 0 diuraikan menjadi subproses yang lebih spesifik. Nah, di sini terdapat sopir, yang mana beberapa entitas tadi seperti sopir, administrator, dan manajer. Nah, dapat dilihat di sini. Pertama, sopir dan administrator itu melakukan login atau registrasi terlebih dahulu untuk masuk ke sistem. Nah, setelah mereka masuk ke sistem, nanti sistem akan mengecek ke database-nya di tabel user untuk mengambil data dari user tersebut. Nah, setelah itu di sini sopir melakukan absensi terlebih dahulu yang nantinya akan masuk ke tabel absensi ini. Nah, kemudian akan diteruskan ke administrator dan menjadi rekapitulasi absensi pengguna. Begitupun dengan administrator yang nantinya harus melakukan absensi terlebih dahulu ketika memulai menjalankan aplikasi. Nah, setelah login dan absen, di sini sopir melakukan pengangkutan dan foto kendaraan, yang mana ketika mereka setelah selesai melakukan pengangkutan sampah, mereka pada aplikasi diharuskan untuk menginputkan foto kendaraan serta jumlah seperti bobot volume yang dibawa, plat kendaraan, dan lain-lain. Nah, volume dari pengangkutan tadi itu akan masuk ke tabel pengangkutan ini. Pengangkutan dan foto kendaraan masuk ke tabel pengangkutan. Nah, kemudian akan
dijadikan sebagai rekapitulasi volume sampah sebagai administrator ini. Nah, kemudian dari rekapitulasi volume sampah ini yang dikirimkan oleh sopir, maka administrator akan memberikan laporan pengangkutan. Nah, terkait ini, di sini administrator melakukan laporan menyusun data tiap bulannya atau tiap tahun dari pengangkutan tersebut yang diambil dari tabel pengangkutan. Nah, terus nanti akan diteruskan ke manajer sehingga manajer dapat melihat volume sampah harian, bulanan, dan tahunan. Nah, selanjutnya di sini tadi kan ada sopir melakukan foto kendaraan. Nah, nanti di sini administrator akan memasukkan data kendaraan yang difoto tadi berupa plat nomor, jenis kendaraan, nama sopirnya siapa. Nah, terus akan masuk ke tabel kendaraan ini. Nah, dari tabel kendaraan ini akan diambil dan dimasukkan ke tabel lokasi sehingga manajer dan administrator dapat mengetahui lokasi kendaraan dan data mobil yang sedang digunakan oleh sopir. Dari administrator ini, dari sopir selanjutnya yaitu ada laporan kendala. Nah, ketika ada kendala oleh sopir, maka dia akan melakukan laporan di CS, di aplikasi nantinya, terus masuk ke tabel laporan kendala. Nah, akan diteruskan oleh administrator yang nantinya akan memberikan output sebagai tanggapan laporan kendala. Nah, dari administrator ini, kendala tersebut apakah mampu diselesaikan oleh administrator atau tidak? Jika mampu, dia akan langsung memberikan tanggapan. Jika tidak, administrator akan membuat laporan kendala urgensi yang nantinya masuk ke tabel laporan urgensi yang akan diteruskan ke proses manajer. Nah, sehingga manajer dapat melihat laporan urgensinya. Nah, dari laporan urgensi ini, manajer akan memberikan tanggapan laporan urgensi yang nantinya akan diteruskan lagi ke administrator dan administrator ke sopir. Nah, selanjutnya di situ ya ini ada perubahan data pengguna. Nah, perubahan ini akan diambil dari tabel usernya yang kemudian akan berikan notifikasi ke administrator yang nantinya akan meminta tanggapan dari perubahan profil pengguna tersebut. Nah, ini outputnya pada administrator. Nah, selanjutnya di administrator ini ada beberapa inputan, yaitu yang selanjutnya ada manajemen profile user. Di sini nanti memberikan tanggapan berupa perubahan yang dilakukan oleh sopir. Selanjutnya itu ada absensi admin, tanggapan absensi. Tanggapan absensi ini ketika sopir melakukan absen, nah itu akan dikonfirmasi oleh administrator. Selanjutnya yaitu ada manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan ini berupa pengeluaran yang nantinya akan masuk ke tabel keuangan. Nah, selanjutnya yaitu pada sopir itu akan memberikan laporan gaji terkait ini informasi gajinya dari sopir itu yang diambil juga dari tabel absensinya. Nah, dari tabel keuangan ini akan memberikan output berupa laporan dari pemasukan dan pengeluaran perusahaan yang nantinya akan bisa dilihat oleh manajer. Selanjutnya di sini administrator juga dapat manajemen berita terkait sampah yang akan dijalankan melalui aplikasi ini. Mungkin sekian penjelasan DFD singkat dari saya. Baik, selanjutnya tentang ERD atau Entity Relational Database. Di sini saya telah meletakkan sebuah gambaran database di mana di setiap tabel ini memiliki beberapa fungsi private yang tertentu. Dan pada gambar database ini sudah mendeskripsikan beberapa objek-objek yang terlibat dalam sistem dan hubungan-hubungan di antara kelas. Adapun tabel yang terdapat pada perancangan database sistem aplikasi mobile Soklin ini yakni yang pertama ada tabel absensi. Tabel absensi itu berfungsi untuk menyimpan data dari setiap pengguna. Kemudian ada tabel pengangkutan, berfungsi untuk menyimpan data dari aktivitas pengangkutan sampah. Tabel laporan kendala untuk menyimpan laporan kendala dari user. Tabel manajemen karyawan untuk menampilkan manajemen karyawan seperti absensi, pengangkutan, dan user. Tabel profil bos itu berfungsi untuk menyimpan biodata bos. Oke, selanjutnya ada tabel respon laporan kendala. Tabel respon laporan kendala ini berfungsi untuk menyimpan laporan kendala dari user, admin, dan menampilkan informasi pada tabel laporan. Tabel data detail mobil itu untuk menyimpan data mobil seperti plat, jenis, merek mobil, dan lain-lain sebagainya. Tabel penggajian itu untuk menampilkan data tentang penggajian seperti ritasi, kasbon,
dan lain-lain. Tabel keuangan itu tuh untuk menyimpan data terkait pemasukan dan pengeluaran, dan ini sudah terhubung juga dengan tabel penggajian. Tabel profil admin itu tuh untuk menyimpan biodata administrator. Dan terakhir ada tabel respon kendala urgensi. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data dari tabel respon kendala dan respon laporan. Baiklah, di sini saya Rehan Sabila akan menjelaskan dari API spesifikasi. Yang pertama tujuannya sama seperti kemarin, ini untuk aplikasi administrasi perusahaan sampah supaya terintegrasi sistem dalam memproses data dengan efisien dan juga melindungi keamanan data serta memungkinkan penyediaan layanan berbasis aplikasi. Nah, selanjutnya adalah endpoint dan operasinya. Seperti register pengguna, endpointnya ada POS, API register untuk mendaftarkan pengguna baru ke dalam sistem aplikasi ini. Kalau login pengguna, yaitu untuk pengguna yang sudah terdaftar dan menggunakan metode POS. Ada admin API, bagian daftar pengangkutan sampah di admin. Endpointnya get API admin pengangkutan. Deskripsinya, endpoint ini akan menampilkan daftar pengangkutan sampah untuk admin. Daftar supir, endpointnya get API admin dan supir ini akan memberikan daftar supir truk sampah ini. Tambah supir berguna untuk menambahkan supir baru ke dalam sistem dan juga kita bisa menghapusnya. Di bagian super admin API ini mempunyai yang pertama melihat data supir, endpointnya get API super admin supir. Deskripsinya, endpoint ini digunakan oleh super admin untuk melihat daftar semua supir yang ada di dalam sistem aplikasi ini. Yang kedua, melihat laporan sampah bulanan dengan get API super admin laporan bulanan. Sama seperti tadi, ini untuk melihat laporan sampah bulanan yang mencakup data statistik. Yang ketiga adalah melihat GPS. Ini untuk melihat tracking lokasi dari mobil yang digunakan oleh supir. Nah, ini adalah format datanya. Yang digunakan adalah JSON. Seperti ini ada ID supir, nama supir, nomor telepon, tanggal lahir, dan alamat. Nah, ini adalah metode HTTP yang digunakan seperti get untuk mengambil informasi, POST untuk membuat data baru, PUT untuk memperbarui, dan delete berguna untuk menghapus data yang tidak diperlukan lagi. Nah, selanjutnya TPM-nya harus username dan password harus unik, harus memenuhi kebijakan keamanan, minimal kombinasi huruf, angka, dan karakter khusus. Validasi keamanannya memastikan bahwa data yang diterima tidak mengandung potensi ancaman keamanan seperti SQL injeksi. Selanjutnya adalah error handling. Jenis-jenis kesalahannya seperti kesalahan autentikasi, kesalahan otorisasi. Seperti contoh kodenya 400 bad request ini untuk kesalahan validasi data atau permintaan yang tidak benar. Kalau kode 404 not found untuk sumber data yang tidak ditemukan. Yang ketiga, kita harus memberikan pesan kesalahan yang jelas seperti status pengangkutan tidak valid, pilih status yang benar. Nah, yang terakhir adalah keamanannya, perlindungan terhadap serangan cross-site scripting, mengimplementasikan OWASP anti-semi sebagai library untuk membersihkan dan melarang karakter berbahaya dari input pengguna. Nah, yang kedua adalah perlindungan terhadap SQL injection. Baiklah, saya Faras Sananda. Saya akan mempresentasikan hasil dari prototipe kami lalu mengimplementasikan menjadi codingan React Native. Pertama-tama kita jalanin saja projectnya terlebih dahulu, lalu kita tunggu build. Nah, jika sudah, pada aplikasi kami ini akan menampilkan pertama kali yaitu loading screen. Lalu jika kita tap di mana saja akan memasuki halaman memilih login sebagai siapa.
kita coba di sini login sebagai supir. Nah, pada halaman ini kita diminta untuk masuk menggunakan email, atau jika kita belum memilikinya kita bisa daftar terlebih dahulu. Nah, kita bisa memasuki inputan pada form yang telah ditampilkan. Kita buat terlebih dahulu namanya seperti Rizky, berikutnya Nah, jika sudah, kita bisa klik registrasi, lalu kita bisa klik login. Jika sudah menekan tombol login, maka kita akan membawa pada halaman home screen untuk si user atau supir. Nah, supir kita bisa menggunakan lokasi ini untuk mengaktifkan lokasi posisi kita. Lalu kita bisa melakukan laporan. Kita klik tombol foto, kita kembali. Misalnya kita klik lapor ini. Nah, lapor ini buat hasil dari angkut sampah kita, lalu kita foto. Maka laporan kita akan dibawa ke halaman laporan. Kita bisa klik nomor plat, waktu, tanggal, volume sampah, rute, dan deskripsi lainnya. Lalu kita klik lapor, maka akan memunculkan ikon lapor. Lalu kita kembali. Kemudian ada navbar about. Navbar about ini tentang berita news yang berita-berita terkini. Lalu kita bisa klik beritanya, contoh sebagai berita ini. Lalu kita akan memasuki berita fullnya. Kembali. Lalu ada navbar CS. Navbar CS ini kita bisa bertanya ke CS. Lalu di bawah navbar di bawah ini kita sedang berada di navbar home. Itu tampilannya seperti ini. Lalu navbar berita to news tampilannya seperti ini, sama seperti pada navbar about tadi. Lalu yang di tengah adalah absensi kita untuk absensi si user. Lalu ada navbar notification. Navbar notification ini contohnya seperti notifikasi yang paling atas ini, yaitu memberitahu ada berita terbaru. Nah, kalau kita klik maka kita akan dibawa ke halaman berita. Nah, lanjut account. Kita bisa mengedit profil kita dengan klik ini. Nah, kita bisa mengedit bagian ini atau mengedit nama kita. Nah, kalau kita ingin mengubah ini, kita tekan saja save, atau kita tidak ingin mengubahnya, kita tekan back. Selanjutnya ini adalah tampilan buat admin. Untuk tampilan admin ini kita memiliki beberapa navbar, yaitu ada navbar GPS. Navbar GPS ini akan membawa kita kepada halaman tentang GPS. Lalu ada navbar lapor. Navbar lapor ini itu mana si sang admin ini mendapat laporan dari sang user atau supir. Nah, kembali yaitu navbar crew. Navbar crew ini yaitu tentang crew, yaitu ada terdapat aktivitas absen supir, sampah harian, lapor kendala supir. Nah, dan navbar administrasi, navbar ini akan menampilkan laporan agensi, manajemen supir, kalkulasi laporan sampah, pengeluaran minyak, penggajian supir, dan data detail mobil. Lalu dan lainnya, yaitu sama seperti navbar yang sebelumnya.
Lanjut yaitu navbar berita, itu berita-berita terkini. Kemudian navbar absensi, itu absensi si admin. Lalu navbar navbar administrasi. Itu yang terakhir yaitu navbar akun. Dan kita bisa edit profile sama seperti edit yang si supir. Nah, kita pergi ke navbar administrasi. Nah, kita memiliki banyak pilihan. Nah, di pilihan ini kita mencoba laporan agensi. Laporan agensi ini sama seperti di awal tadi, laporan itu si admin ini mendapat laporan dari sang supir. Lalu manajemen supir itu yaitu data-data seorang supir akan ada di sini. Nah, jika kalau supirnya nggak hadir atau ada informasi penting, bisa menghubungi si supir dan data-data lengkap lainnya. Lanjut, rekapitulasi laporan sampah. Nah, yang ini berisi tentang diagram-diagram laporan sampah dimulai dari harian, mingguan, lalu bulanan. Lalu kita lanjut ke pengeluaran minyak. Pengeluaran minyak ini itu laporan pengeluaran minyak oleh per supir atau per mobil, dan masukinlah data-datanya. Lalu kita kembali lanjut ke penggajian supir. Penggajian supir itu tentang gaji-gaji supir per bulan. Bukan, maksudnya gaji supir per angkat sampah per angkutan. Lanjut, data detail mobil ini yaitu data-data mobil yang dimiliki oleh perusahaan atau bisa disebut asetnya. Oke, kita lanjut ke pilihan super admin atau pilihan bos. Lalu selanjutnya ini adalah buat halaman super admin atau bisa disebut bos. Halamannya sangat simpel buat home screen-nya, mana cuma ada berita dan data diri. Lalu ada navbar berita sama seperti navbar sebelumnya. Lalu di sini bagian tengah ini cukup berbeda dari sebelum-sebelumnya, yaitu untuk mengetrack si supir atau user. Nah, di sini ada tentang statusnya. Lalu kita back. Nah, pada navbar administrasi atau laporan akan terdapat laporan-laporan dari si admin. Contohnya seperti laporan agensi, ini akan menampilkan laporan kendala supir, yaitu si super admin ini atau bos ini bisa memberi tanggapan. Lalu ada laporan volume sampah. Nah, untuk tampilan laporan sampah atau rekapitulasi laporan sampah akan menampilkan diagram-diagram sampah, yaitu dari harian, mingguan, dan bulanan. Kita bisa back, lalu kita coba melihat data detail mobil. Itu data mobil dari perusahaan. Kita cepat saja. Itu data pengeluaran, itu data pengeluaran oleh perusahaan seperti gaji supir, gaji admin, bahan bakar, dan lain-lain. Lalu data pengeluaran ini kan sudah. Lalu penggajian administrasi, tampilannya seperti ini saja, sederhana. Lalu kita kembali buat melihat navbar profile. Navbar profile ini tidak jauh beda sama sebelum-sebelumnya, cuman yang berbeda itu ada bagian pada GPS. Nah, buat super admin ini atau bos nggak memiliki buat aktifin GPS. Nah, untuk edit datanya juga sama.
tidak ada yang berbeda. Sekian dari tampilan prototipe yang telah diimplementasi menggunakan React Native dari saya. Sekian, terima kasih.